Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan nama saya Ali Pertama dengan NIM F1D021077. Jadi di sini saya akan mengajarkan responsi sistem basis data modul 4. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita mulai. Pada awalnya kita eh, menggunakan menentukan database apa yang akan kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan database badminton. Oke, badminton. Oke, di modul 4 kemarin itu terdapat, kalau nggak salah itu 4 nomor, di mana nomor satu itu dibagi dari A sampai P, dan di mana pada awalnya ini jelas saja kita kemanjakan dari nomor satu dulu. Oke, untuk yang bagian nomor satu ini, kita tuh mendapatkan hak segmen atau penugasan untuk menampilkan data terakhir. Oke, kita menampilkan terakhir. Oke. Yes. Oke, jadi di situ teman-teman bisa lihat pada tabel itu merupakan sebuah tabel yang bertugas untuk mengurutkan data secara ascending dan diakhiri dengan limit 1. Sehingga data yang tampil itu hanya berjumlah satu baris data saja. Itu merupakan eh, nomor 1A, teman-teman. Oke, kita beranjak kepada 1B, yaitu like, klausal like. Langsung saja kita buat query-nya. Eh, Nama group like. Oke teman-teman, mungkin teman-teman bisa lihat di layar kaca teman-teman yang dimana pada query like ini dia tuh berfungsi untuk menampilkan data yang awalan karakter A, dan data yang ditampilkan itu pada gambar di atas pada tabel yang teman-teman lihat itu merupakan nama klub dari Angkasa Pemekasan dan ID klub CLB 008. Oke, kita beranjak kepada query not like, teman-teman. Langsung saja kita buat query-nya. Untuk query not like ini, dia tuh agak tidak jauh beda dengan query like. Hanya saja dia mendapatkan tambahan kata not di antara klausa nama klub dan like, teman. Oke, berikut merupakan hasil daripada apa data yang ditampilkan dari klausa like, yang dimana fungsi like ini, not like ini sendiri untuk menampilkan data dengan awalan selain karakter A. Dan pada tampilan di atas ditampilkan ID club dari CLB 001 sampai dengan CLB 010. Maaf, jadi eh, dan menampilkan nama klub dari di Jarum Kudus sampai dengan Sumbawa Jaya. Oke, teman-teman, selanjutnya kita beralih kepada
klausa rex XP, teman-teman. Langsung saja kita buat anunya apa query-nya. Jadi untuk fungsi rex XP ini sendiri yaitu berfungsi untuk menampilkan data yang mengandung karakter K, teman-teman. Begitu. Oke, selanjutnya kita beralih kepada distinct, teman-teman. Itu pada nomor satu yang satu I lah kita bilang. Langsung saja kita buat nomornya, maksudnya query-nya. Distinct. Oke, teman-teman bisa lihat apa namanya data ini tampilkan yang dimana fungsi distinct ini sendiri untuk menghilangkan data duplikat dan hanya menampilkan satu baris dari setiap grup yang diduplikatnya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita beralih kepada query 0. Kita akan buat anunya dulu, query-nya dulu. Select. Oke, teman-teman bisa lihat bahwa fungsi daripada klausa null ini sendiri untuk menampilkan semua baris yang tidak memiliki nilai pada kolom acuan, teman-teman. Oke, selanjutnya kita beralih kepada query not null. Langsung saja kita buat query-nya. Oh, maaf teman-teman, ada kesalahan. Oh, oh, sorry. Is not null. Oh, L-nya kurang satu, teman-teman. Oke, untuk fungsi daripada apa namanya not null ini sendiri, yaitu fungsi untuk menampilkan semua baris data yang memiliki nilai pada kolom acuan, teman-teman. Oke, lanjut. Kita masuk kepada kita masuk kepada query group by, teman-teman. Apa sih itu query group by? Pertama kita buat dulu query-nya. Group by ID group. Oke, untuk fungsi daripada ID group, maksudnya group by ini sendiri, maaf, yaitu berfungsi untuk menampilkan seluruh data
dengan menampilkan seluruh data dengan melakukan pengelompokan secara ascending dari dalam kolom acuan, teman-teman. Oke, selanjutnya kita beralih kepada order by. Kita buat dulu apa namanya query-nya, teman-teman. Set from order by yes. Nah, untuk fungsi daripada order by ini yaitu untuk menampilkan seluruh data pada kolom acuan dengan aturan pengurutan data secara ascending. Kemudian kita lanjut kepada nomor selanjutnya yaitu operator logika. Pertama kita buat dulu query-nya, teman-teman. Pembuatannya ini harus kita hati-hati, teman-teman, soalnya ini terlalu sensitif. Tidak boleh salah sedikit pun, langsung error. Oke, teman-teman. Jadi untuk operator logika ini dia tuh memiliki fungsi untuk menampilkan seluruh data yang memenuhi daripada semua kondisi, teman-teman. Jadi data yang ditampilkan itu merupakan sebuah data dari ID klub CLB006 dan nama klub Exist, teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke in. Kita buat dulu edit query-nya dulu. Berikut merupakan hasil daripada query in, teman-teman, di mana fungsi daripada query in ini itu berfungsi untuk menampilkan data yang memiliki nilai sama dengan data yang berada dalam tanda kurung, teman-teman. Oke, selanjutnya kita beralih ke between. Pertama-tama kita buat dulu query-nya sama seperti tadi. Jadi apa sih itu query between? Jadi query between ini, teman-teman, dia tuh berfungsi untuk menampilkan data yang berada dalam satu atau sama dengan rentang range data dalam sebuah data acuan, teman-teman. Oke.
Selanjutnya kita ke apa? Yap, not between teman-teman. Oke, kita terlebih dahulu membuat seperti tadi, yaitu query-nya. Select from group buat ID code. Dia tuh hampir sama dengan between, cuman sama seperti like tadi dia hanya menambahkan kata not di antara klausa between dan ID club teman-teman. Oke, berikut merupakan hasil daripada tampilan query not between teman-teman, yang dimana fungsi daripada not between ini yaitu menampilkan data yang berada di luar rentang range dalam sebuah data dalam data acuan teman-teman. Oke, selanjutnya kita beralih ke apa? Ya, substring. Substring pertama sama halnya seperti yang sebelumnya, kita membuat dulu query-nya substring. Kita menggunakan tabel group, nama group. Oke. Oke, teman-teman bisa lihat apa sih fungsi daripada query substring ini. Jadi fungsi substring ini dia tuh menampilkan karakter pada kolom acuan dengan panjang awalan sesuai kondisi. Selanjutnya kita beralih ke apa? Ya, count teman-teman. Kita buat dulu query-nya, select count. From. Oke, jadi apa sih apa namanya nih query count ini? Jadi query count ini dia tuh fungsinya tuh teman-teman menampilkan jumlah data pada kolom acuan, dan teman-teman bisa lihat jumlah data yang ditampilkan itu berjumlah 10 teman-teman. Selanjutnya kita beralih kepada nomor 1 bagian terakhir, yaitu dengan assignment menampilkan 5 sampai dengan 10 terakhir teman-teman. Oke, kita seperti biasa menulis query-nya dulu teman-teman. Oke, jadi pada assignment yang terakhir ini dia tuh eh, dia tuh menampilkan 5 sampai dengan 10 data terakhir pada tabel teman-teman, yang dimana query tersebut menggunakan perintah select yang diikuti dengan kondisi limit atau batas yang berfungsi untuk menampilkan data sesuai dengan rentang atau range yang dihendaki oleh teman-teman sendiri. Oke, selanjutnya kita beralih ke nomor 2 teman-teman. 2. Seperti biasa kita menulis dulu query-nya.
select from pelatih. Oke, jadi di sini suruhan atau asesmen yang mod 2 ini dia tuh disuruh menampilkan data terakhir, teman-teman. Yang mana data yang ditampilkan ini berisi satu data terakhir dari tabel pelatih. Jadi di sini kita menggunakan tabel pelatih, teman-teman. Karena tabel yang di formatnya itu bebas, jadi kita menggunakan tabel pelatih saja. Oke, selanjutnya dalam query tersebut juga digunakan perintah select seperti halnya biasanya dan berisi dan diikuti, maksudnya dan diikuti dengan order by dash yang berfungsi untuk mengurutkan data secara descending dan di akhir dan maaf saya salah teman-teman, maaf. Ini tuh dia bukan yang ini, teman-teman, salah. Jadi itu nomor 2 untuk tabel pelatih. Jadi untuk nomor yang selanjutnya itu saya tuh untuk soal nomor 2 jurnal kemarin tuh saya tuh menampilkan akan menampilkan subquery pada 3 tabel, teman-teman. Maaf tadi ada kesalahan, saya salah paham tadi. Jadi seperti biasa kita terus dulu anunya dulu. Maaf teman-teman, saya haus. Biar energi, biar terus fokus. Kita minum air dulu. Oke, select nama grup from where select ID. Select ID atlet. Oke, mohon maaf tadi. Jadi ini yang sebenarnya pada suruhan nomor yang kedua ini, dia tuh setiap line dari query-nya itu dia tuh mengacu pada suatu tabel spesifik yang dimana primer PK-nya itu pada tabel klub menjadi FK, teman-teman. Karena tabel pembulu tangkis dan transaksi juga. Begitu. Selanjutnya kita ke nomor yang ketiga, yaitu subquery pada 4 tabel, teman-teman. Seperti biasa kita tulis dulu query-nya. Select nama barang. Select nama barang.
from toko barang. Select dari outlet. Oh, select dari barang. Transaksi. Select dari outlet from where. Select dari code. Aduh, error lagi. Aduh, saya nggak taruh lagi. Maaf teman-teman, saya ada kesalahan di sini. Saya lupa taruh atas skornya. Oke. Tunggu dulu. Ada kesalahan di sini. Saya lupa. Select nama barang from toko where ID barang ini. Oke. Select ID barang per transaksi. Select ID barang. Select ID barang from transaksi where ID outlet. ID outlet. In. Oke. Select ID outlet from total case. In. Aduh, salah. Nah, apa teman-teman terjadi error untuk beberapa query tadi
karena ada kesalahan dikit. Jadi untuk nomor yang kelima, nomor yang ketiga ini, dia tuh setiap lainnya itu query-nya itu mengacu pada satu tabel spesifik di mana PK-nya itu per tabel toko menjadi FK per tabel transaksi. Data yang ditampilkan itu juga merupakan data yang berada pada tabel terkait, atau dengan kata lain, data yang ditampilkan merupakan irisan dari keempat tabel tersebut. Oke teman-teman, kita masuk ke nomor yang terakhir. Kita biasa tulis anunya dulu. Select. Transaksi. Ada kesalahan dikit teman-teman. Select ya di grup. Oke, teman-teman, ini merupakan hasil daripada tampilan dari query yang saya baru ketik. Jadi, pada query ini dia tuh menampilkan query dari edit globe dengan menggunakan tabel globe, membuat tarkis, dan transaksi yang dimana pada setiap tabel saling berhubungan dengan FK-nya masing-masing tabel. Setelah itu menggunakan perintah limit 1 untuk menghindari return atau nilai kembali dari subquery berada pada tabel di layar depan Anda, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf apabila ada kritik atau saran bisa tulis di kolom komentar. Oke, bye bye. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.